Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 2, yaitu anggaran sebagai subsistem perusahaan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Melina Nur Safitri, NIM 2019 017111, Diana Lestari dengan NIM 2019 017109, dan Aryati Permatasari dengan NIM 2019 017118. Anggaran sebagai suatu sistem perusahaan. Perusahaan mempunyai unsur-unsur tertentu yang dimana setiap sistem ini akan mengacu kepada tujuan perusahaan yang ditetapkan. Sebagai suatu sistem, tujuan perusahaan akan lebih dipentingkan daripada tujuan lainnya, maka perusahaan sebagai suatu sistem sebenarnya didukung oleh sejumlah subsistem yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan. Data yang akurat merupakan sarana utama dalam menyusun kebijakan perusahaan. Untuk memperolehnya diperlukan jaringan informasi yang baik di dalam perusahaan dan mengembangkan sistem informasi yang cocok untuk perusahaan. Dengan adanya anggaran di seluruh kegiatan yang mencakup semua bagian perusahaan, maka kegiatan yang dilakukan akan dapat terlaksana dengan teratur, lebih mudah untuk dikoordinasikan dan diawasi oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, anggaran sebagai sistem perencanaan terpadu. Semakin kompleksnya masalah menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang cermat. Anggaran merupakan bentuk dari rencana yang disusun, tetapi tidak setiap rencana dapat dikatakan sebagai anggaran. Sedangkan anggaran perusahaan atau budget bisnis, yaitu suatu rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional perusahaan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut skema anggaran sebagai perusahaan. Yang pertama, inti sistem, perencanaan dan pengawasan keuntungan. Ada pemasaran, lalu produksi, kemudian keuangan, dan administrasi. Kemudian subsistem penunjang, ada struktur organisasi, tertib administrasi, analisis data statistik internal, data dan analisis akuntansi, dan angka-angka standar. Kemudian yang ketiga ada subsistem lingkungan, yaitu data dan analisis ekonomi, data dan analisis industri, data dan analisis produk, dan struktur harga dan persaingan. Selanjutnya anggaran dan penganggaran. Business budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Dari definisi tersebut dapat diambil intinya, yaitu yang pertama, business budget harus bersifat formal. Yang kedua, business budget harus bersifat sistematis. Yang ketiga, manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat, keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan fungsi maupun dari segi perencanaan, koordinasi, pengawasan. Lalu, anggaran merupakan hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan. Sedangkan budgeting menunjukkan proses sejak dari tahap persiapan yang dimulai dengan penyusunan rencana, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil melaksanakan rencana itu. Terdapat beberapa syarat dalam menyusun anggaran perusahaan. Yang pertama ada anggaran harus realistis, anggaran harus luas, dan anggaran harus kontinu. Selanjutnya jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran komprehensif, yaitu dalam menyusun anggaran ini dilakukan dengan lingkup yang menyeluruh atau mencakup semua kegiatan perusahaan di bidang marketing, produksi, keuangan, personalia, dan tata tertib administrasi. Dan yang kedua ada anggaran versikal. Anggaran ini disusun dengan ruang lingkup terbatas atau dalam ruang lingkup yang sempit, seperti anggaran penjualan. Yang ketiga ada anggaran fixed, adalah anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan expenses. Di dalam anggaran fixed tidak diadakan revisi secara periodik. Selanjutnya yang keempat ada anggaran kontinu. Penyusunan anggaran dengan cara ini mempunyai karakteristik
Yang pertama disusun untuk periode tertentu, volume tertentu, dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan besarnya revenue, cost, dan expenses. Yang kedua, untuk mengetahui apakah asumsi-asumsi dasar masih dapat dipakai atau tidak, maka secara periodik dilakukan penilaian kembali. Penilaian kembali dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara kuartal atau triwulan. Yang ketiga, ditambahkan anggaran untuk 1 triwulan pada periode anggaran berikutnya dengan menggunakan data-data yang paling akhir dimiliki. Selanjutnya, anggaran dan fungsi manajer. Menurut Harold Kunz dan Cyril O'Donnell, membagi peranan business manager yang bersifat manajerial menjadi 1. Planning, yaitu perusahaan hendaknya selalu mencari sumber potensial yang menghasilkan keuntungan dan merencanakan cara bagaimana untuk merealisirnya. Yang kedua ada organizing, yaitu bahwa manajer harus menyusun suatu struktur organisasi yang tepat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan menunjuk orang-orang yang tepat untuk mengisi masing-masing jabatan dengan mengadakan pembagian kerja. Selanjutnya yang ketiga ada staffing, bahwa manajer hendaknya menunjuk orang-orang yang tepat yang qualified dengan memberikan motivasi berupa intensif yang sesuai. Selanjutnya yang keempat ada directing, bahwa manajer hendaknya dapat memperlihatkan kepemimpinan yang mantap dan dinamis secara tegas dan terbuka. Lalu yang kelima ada kontrol, manajer harus selalu mengadakan pengawasan yang bersifat dinamis dan selalu mengusahakan adanya feedback dari bawahan. Selanjutnya siklus PKPE. Siklus PKPE itu perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi. Merupakan suatu siklus yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penyusunan perencanaan, koordinasi kegiatan, evaluasi kegiatan, dan evaluasi dari kegiatan yang telah selesai. Anggaran di dalam perusahaan selalu mengikuti dan terlibat langsung terhadap siklus PKPE dalam perusahaan karena seluruh kegiatan yang akan diselenggarakan membutuhkan anggaran. Maka dalam penyusunan anggaran telah merangkum seluruh kegiatan yang ada dan dinyatakan di dalam datuan yang sama. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana untuk dianalisis fungsi koordinasi, pengendalian, penetapan wilayah, pengendalian anggaran, definisi anggaran, serta jenis-jenis anggaran. Pendekatan penelitian, penulis menggunakan hubungan antara pendekatan sistemik dan institusional dan refleksi dari prosedur penganggaran sebagai tahapan menunjukkan bahwa subsistem saling menembus dan berinteraksi dalam sistem penganggaran. Sementara sarana integrasi mereka dalam proses komunikasi hanya kinerja semua tahapan oleh subsistem yang akan menunjukkan hasil kegiatan bersama personal organisasi dan akan mengarah pada penganggaran yang efisien. Untuk slide selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Secara umum, N.G. Fortinina, L.U. L.A., Eleneva S.V. Poplitova berpendapat bahwa pengendalian mencakup penetapan tujuan, pengumpulan saat ini, dan pemrosesan data untuk persetujuan keputusan manajerial. Fungsi pengendalian operasional atas penyimpangan indikator aktivitas aktual dari nilai yang direncanakan, penilaian dan analisisnya, serta memvalidasi kemungkinan varian keputusan manajerial. Pada saat yang sama, penulis yang disebutkan di atas menyempurnakan bahwa dengan mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mengarahkan kegiatan sistem manajemen organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengendalian melakukan fungsi mengelola manajemen dan merupakan sintesis tertentu dari subsistem manajemen tersebut sebagai perencanaan akuntansi, yaitu sebagai besar manajerial, pengendalian operasional, analisis, dan beberapa lainnya. Untuk yang secara khusus, menurut E.F. Antonov,
Kata pengendalian berarti salah satu proses bisnis dan fungsi dalam sistem manajemen suatu organisasi. Departemen dalam struktur organisasi entitas ekonomi yang personalnya terdiri dari pengontrol secara eksplisit proses pengelolaan entitas ekonomi dalam sebuah organisasi yang mencakup perencanaan, pengendalian, akuntansi, analisis, dan pengembalian keputusan manajerial dengan umpan balik. Menurut E.F. Antonov, pengendalian akan bertanggung jawab untuk menjelaskan hubungan antara dinamika indikator di berbagai lini bisnis untuk menghubungkan indikator biaya dari indikator akuntansi dan non-keuangan yang mencerminkan dinamika indikator keuangan. Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu menurut IMM Romanova, F.A. Borodin berpendapat bahwa pengendalian lebih efisien dalam organisasi yang secara bersamaan memproduksi dan menjual barang jadi dan belum selesai, melakukan pekerjaan dan jasa dengan berbagai tingkat profitabilitas karena lebih baik dalam menetapkan kondisi pasar dan derajat profitabilitas dan kemungkinan mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang kedua, menurut T.M. Mesistens, K.S. Saenko, A.F. Polyakov berpendapat bahwa tujuan pengendalian operasional adalah untuk menciptakan sistem manajemen untuk mencapai tujuan operasional entitas ekonomi serta membuat keputusan tepat waktu, terutama di bidang optimalisasi biaya dan keuntungan. Selanjutnya untuk beberapa ilmuwan praktisi seperti F.F. Krutsky dan F.F. Gamayunov mendefinisikan pengendalian anggaran sebagai periode di mana pengendalian operasional dilakukan dan analisis rencana fakta dilakukan, periode dan prosedur untuk pengembalian keputusan manajerial berdasarkan hasil dan analisis rencana fakta. Kesimpulan dari jurnal nasional ini, dari berbagai pendapat, maka dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian tercermin dalam masalah teoritis dan praktis manajemen. Yang kedua, pengendalian sebagai suatu fungsi yang berhubungan langsung dengan informasi manajerial mencakup juga informasi non-keuangan dan non-ekonomi. Yang ketiga, pengendalian anggaran memungkinkan hubungan koordinasi melalui tahapan penganggaran oleh subsistem tersebut. Keempat, penerapan pengendalian anggaran strategis akan memungkinkan organisasi untuk menentukan faktor-faktor eksternal dan internal penting yang membentuk dasar perencanaan anggaran strategis, mengembangkan strategi alternatif, menetapkan indikator anggaran yang terkendali sesuai dengan sasaran strategis, menganalisis indikator kegiatan ekonomi, dan perhatian khusus pada inovasi dan investasi, perbaiki tujuan strategis dan langkah-langkah jika diperlukan. Keunggulan. Jurnal ini mengangkat tema yang sangat penting. Jurnal ini berisi tentang pengendalian dalam sistem penganggaran dalam organisasi. Jurnal ini bukan hanya untuk kalangan mahasiswa saja, namun di kalangan perusahaan. Dalam menyampaikan isi dalam jurnal ini, penulis menambahkan beberapa pendapat para ahli, sehingga tulisan yang dipaparkan oleh penulis benar-benar kuat dan dapat dipercaya. Penulis banyak melihat referensi dari berbagai sumber, sehingga pembaca dapat mengetahui isi tulisan ini dengan sangat luas. Kekurangan. Dalam jurnal ini, penulis memberikan sebuah skema operasi pengendalian anggaran dalam koordinasi tahapan oleh subsistem penganggaran. Namun penulis memaparkan skema tersebut dengan kurang jelas sehingga sulit dipahami pembaca. Berikut adalah jurnal internasional Controlling in the System of Budgeting in a Organization. Nah, di sini jurnal internasionalnya sudah tertranslate dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Apabila banyak kesalahan kata atau tulisan, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Itu sangat bermanfaat bagi kami karena untuk menambah nilai kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi para viewers dan juga jangan lupa komen deh pokoknya. See you next time.